Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat pagi. Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menyiapkan hati kita memasuki persekutuan doa kita pada pagi hari ini. Mari kita masuk dalam saat teduh. Persekutuan doa yang kami alami pada pagi hari ini, kami alami dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal selamanya. Saudaraku, terimalah salam rasuli. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada bersama dengan kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita membuka kidung kita. Bersama-sama kita akan menyanyikan kidung nomor 26. Kidung nomor 26 kita nyanyikan baitnya yang pertama saja. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus, dan seterusnya. Mari kita angkat bersama-sama. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami hendak bersyukur atas kasih dan rahmat Tuhan yang boleh kami rasakan, kekuatan yang memampukan kami untuk bangun di pagi hari, merasakan dan menikmati sejuknya udara pagi, burung-burung yang berkicauan begitu indah, karya Tuhan yang agung yang senantiasa menyambut kami di dalam hari-hari kami, memberikan kami semangat untuk kami memulai hari. Tuhan, di tengah-tengah ungkapan syukur kami, ketika kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain membangun persekutuan kami pada pagi hari ini, kami juga akan mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus membersamai dan memampukan setiap kami untuk memahami maksud dan kehendak Tuhan. Demikianlah Tuhan apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan kita pada pagi hari ini sesuai dengan leksionari yang berlaku. Diambil dari Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23 yang demikian dinyatakan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah Injil Kristus Yesus yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan penuh setia
mendengarkan, merenungkan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada pagi hari ini, ketika kita baru saja meninggalkan perayaan hari Minggu Pentakosta dan akan menuju kepada perayaan hari Minggu Tritunggal Kudus yang akan kita alami pada besok Minggu, kita bersama-sama mendengarkan sepenggal kisah dari kesaksian penulis Injil Yohanes, sebuah cerita ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Bapak, Ibu, dan Saudara, sama seperti peristiwa-peristiwa penampakan yang lainnya, peristiwa penampakan Tuhan Yesus kepada para murid yang dipersaksikan oleh penulis Injil Yohanes juga demikian, diawali dengan damai sejahtera bagi kamu, dan juga diawali ketika mereka berkumpul dengan rasa takut dan kemudian kehadiran Tuhan membawa sukacita bagi kehidupan mereka. Tetapi Bapak, Ibu, sepenggal kisah ini menjadi menarik karena di dalamnya ada sebuah cerita. Kita bersama-sama dapat membaca ayatnya yang ke-22 dan 23. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Bapak, Ibu, sama seperti dengan pengutusan-pengutusan yang tercatat di dalam Injil yang lainnya, pada peristiwa penampakan yang disaksikan oleh penulis Injil Yohanes ini juga Tuhan Yesus mengutus para murid. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tetapi yang menjadi istimewa adalah bahwa pada pengutusan yang dipersaksikan oleh Injil Yohanes ini, Tuhan Yesus memperlengkapi mereka dengan sebuah kuasa, yaitu kuasa untuk mengampuni dosa orang. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ada sebuah kuasa istimewa yang diberikan Tuhan Yesus kepada para murid melalui kehadiran Roh Kudus, yaitu mengampuni dosa orang dan menyatakan dosa orang tetap ada. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita mendengar tentang kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini, kita akan teringat rumusan pengutusan yang diberikan oleh Tuhan Yesus yang tercatat di dalam Injil Lukas, bahwasanya para murid diutus untuk mewartakan kabar pertobatan dan juga kabar pengampunan dosa. Perintah untuk mewartakan warta pertobatan dan juga warta pengampunan dosa menjadi sangat relevan, menjadi sangat masuk akal ketika kita juga mengetahui bahwa Tuhan Yesus memperlengkapi mereka dengan kuasa untuk mengampuni dosa orang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kuasa inilah dan juga warta pengampunan dosa inilah yang kemudian dibawa, yang kemudian dihadirkan oleh para murid di dalam setiap karyanya. Dan tentu Bapak, Ibu, dan Saudara, berbicara mengenai pengampunan dosa tentu didahului dengan warta pertobatan, bahwasanya harus ada warta pertobatan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa manusia berjalan di jalan yang salah, manusia berjalan di jalan yang keliru, manusia hadir di dunia dengan sifat yang jahat, dan kemudian warta pertobatan itu diwartakan bahwasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesuslah manusia menerima pengampunan dosa, bahwa kematian Tuhan Yesus menebus dosa manusia, bahwa kebangkitannya kemudian menyelamatkan setiap manusia yang percaya. Dan ketika warta pertobatan ini telah diwartakan dan manusia meresponi dengan cara bertobat, maka pengampunan dosa itu kemudian hadir di dalam kehidupan manusia. Dan demikianlah perjalanan manusia yang berdosa menerima warta pertobatan dan kemudian mengalami kasih karunia Allah melalui
warta pengampunan dosa bagi manusia yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara, demikian juga yang dialami oleh kehidupan orang beriman pada masa kini. Bukankah kehidupan seluruh orang beriman syarat dengan pengakuan dosa atau warta pertobatan, di mana kita juga memahami bahwa di dalam liturgi minggu yang kita alami, pengakuan dosa menjadi jalan bagi manusia untuk kemudian menerima berita anugerah dari Tuhan. Dan juga kita juga diingatkan bahwa perjalanan kehidupan Kristen juga haruslah menjadi perjalanan yang senantiasa membagikan pengampunan. Karena di dalam setiap doa kita juga mengatakan bahwa ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Melalui doa Bapa kami kita juga diajarkan bahwa pengampunan terhadap orang lain juga adalah pintu gerbang yang kemudian bagi pengampunan dosa yang kita terima dari Tuhan. Pintu utama adalah pengakuan dosa atau pertobatan yang sejati, dan kemudian pintu yang kemudian adalah ketika kita bisa mengampuni orang lain dan kemudian kita sendiri akan menerima pengampunan dosa. Bapak, Ibu, dan saudara, lantas bagaimanakah di dalam kehidupan kita? Menjadi menarik ketika Tuhan Yesus memberikan dua pilihan. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Masih ada dua pilihan, dua kuasa yang diberikan kepada para murid dan juga kita kemudian melalui karya Roh Kudus. Lantas, apa yang akan kita pilih? Akankah kita memilih untuk memberikan pengampunan bagi orang lain? Atau jangan-jangan kita lebih suka untuk menyatakan dosa orang lain tetap ada? Dua-duanya melalui warta Injil adalah kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, bahwa kehendak Allah adalah bahwa semua manusia menerima pengampunan dosa, semua manusia mengalami kasih Tuhan kembali. Sehingga apa yang akan kita pilih? Akankah panjenengan dengan penuh setia selalu memberikan pengampunan kepada orang lain? Ataukah kita lebih suka untuk menyatakan dosa orang tetap ada, sehingga kita tidak merasa dosa sendiri? Tentu tidak, Bapak Ibu. Kita diajarkan untuk memberikan pengampunan, membagikan pengampunan di dalam kehidupan, dan dengan demikian berarti kehidupan panjenengan dan saya harus menjadi kehidupan yang selalu mewartakan berita pertobatan, menyatakan kesalahan, mengingatkan saudara kita bila saudara kita melakukan kesalahan, dan dengan demikian ketika saudara kita berbalik, maka warta pengampunan itu akan hadir di dalam kehidupan saudara kita. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita sudah menyatakan kesalahan, mewartakan berita pertobatan, kita sudah mampu untuk mengampuni dosa orang, maka itu juga menjadi tiket kita, gerbang kita untuk kita menerima pengampunan. Bapak, Ibu, dan saudara, selamat mengupayakan kehidupan yang saling mengampuni, saling menyatakan kesalahan dengan maksud yang sehat, yaitu untuk mewartakan berita pengampunan dosa bagi sesama kita. Kasih Allah hadir di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, mari kita bersama-sama mengaturkan doa dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menghayati bahwa di dalam menjalankan tugas dan perutusan kami juga diutus untuk mewartakan kabar pertobatan, dan melalui kuasa Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan kami juga diberikan kuasa untuk memberikan pengampunan bagi orang lain. Dan kami juga menghayati bahwa pengampunan terhadap orang lain adalah gerbang bagi kami untuk menerima pengampunan dosa yang datangnya daripada Tuhan.
Tuhan, mampukanlah kami untuk senantiasa membagikan pengampunan, menyatakan pengampunan, mewarnai kehidupan kami menjadi kehidupan yang penuh dengan pengampunan dan saling mengampuni. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersama-sama berdoa menyerahkan kehidupan kami masing-masing. Segala aktivitas kami yang kami lakukan sepanjang hari ini, kami alaskan seluruhnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dengan senantiasa penuh percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang menjadi sumber kekuatan kami, dan Roh Kuduslah yang memampukan setiap kami untuk menjalankan tugas dan aktivitas kami. Begitu juga untuk rezeki kami pada hari ini, kiranya Tuhan memberikan rezeki yang secukupnya. Saudara kami yang mungkin saat ini mengalami keadaan tubuh yang lemah, apapun yang saat ini sedang diderita, sakit penyakit kelemahan tubuh, kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan. Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan bagi kehidupan saudara kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang mengawali hari-hari mereka, kembali melanjutkan rutinitas proses pendidikan yang mereka alami di tengah keterbatasan di rumah saja, ataupun bagaimanapun cara yang ditempuh anak-anak kami. Tuhan sendiri yang memberkati dan memberikan semangat. Kami juga berdoa untuk para orang tua kami, Mbah Kakung, Mbah Uti, menjalani kehidupan usia senja, membuka lembaran baru pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan senantiasa memelihara. Kami juga berdoa Tuhan untuk masyarakat kami yang saat ini sedang bersama-sama melawan pandemi COVID-19, proses vaksinasi yang sedang berjalan, kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami yang telah Tuhan pakai untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini, kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, patunggulan kami, Gereja Kristen Jawi Wetan Pasamuan Madiun, dan juga bagi Gereja Kristen Jawi Wetan dimanapun jemaat berada, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati, senantiasa memakai gereja kami sebagai perpanjangan tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk program gereja kami yang saat ini sedang berjalan, terkhusus untuk program pengadaan rumah kapanditan. Kami percaya Tuhan bahwa program yang kami alami, kami lakukan pada saat ini, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa memperlengkapi. Tuhan yang akan memberikan kecukupan kebutuhan yang kami butuhkan. Apapun yang dibutuhkan, kiranya Tuhan mencukupi melalui keberadaan seluruh warga Pasamuan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan, cari pendamping hidup, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati, Tuhan yang memberikan rencana yang terindah dalam kehidupannya. Tuhan, kembali kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya, aktivitas yang akan kami mulai pada pagi hari ini, seutuhnya kami pasrahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus senantiasa memimpin langkah kehidupan kami, memimpin setiap pekerjaan kami, sehingga semuanya dapat kami lakukan di dalam kasih Tuhan. Demikianlah Tuhan apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Seluruhnya kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama melanjutkan kehidupan kita, menyatakan kehidupan sebagai kehidupan yang saling mengampuni, kehidupan yang penuh kasih, kehidupan yang mewartakan warta pertobatan dan warta pengampunan dosa, sehingga kasih Allah dapat kita rasakan bersama-sama di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Kiranya Tuhan senantiasa membersamai kita dan Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kita. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan memohon berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus senantiasa ada bersama dengan kita semua. Mampukan setiap kita untuk mendatangkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat pagi, selamat melanjutkan pekerjaan, selamat beraktivitas. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Salam Patunggilan.